Eh, saya nih ibu rumah tangga tok gitu, nggak pernah kerja gitu kan. Selama ini kan suami saya yang kerja gitu kan. Jadi dibilang siap atau tidak, ya saya tidak siap karena saya tidak tahu gimana cara mencari rezeki gitu kan. Ya sedangkan Pak Ibnu harus ber 13 tahun, saya juga nggak tahu gimana jalannya gitu kan. Ya saya sih cuma berharap ada keadilan gitu loh kan. Saya nggak tahu keterusan saya mencari nafkah atau apa sih, karena saya nggak pernah kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi bersama Bang Haji ya. Yo. Bang Haji ini dari Ibrahim Haji. Channel, we watch banyak deh channel gue. Banyak channelnya ya. Kemudian ada Papipa TV, ada lagi Zona Hijau. Zona Hijau ya. Dan yang lain-lain kalau mau re-upload silakan. Mau re-upload silakan, ya kan, kita nggak pakai logo ya. Kebetulan hari ini kita lagi hadir ya di acara yang dimana konferensi pers ada satu kasus, yaitu Adaru dengan YST. Kebetulan ini adalah istri daripada korban atau Pak Ibnu ya, istri Pak Ibu Ria ya. Ibu Ria dan ada putranya ini, siapa namanya? Bang Kindi ya. Jadi sekali lagi sahabat Bapak dan seluruh warga di tanah air, ini ada satu kasus yang dimana jujur aja sangat memilukan ya. Saya juga sedih tadi ya, karena saya saksikan sendiri. Ini kasus yang lebih dibilang ada kriminalisasi ya, karena ada indikasi bahwa ini kasus yang sangat kental ya kan, ada unsur-unsur yang mempengaruhi di dalamnya ya kan. Karena apa, ada saya lihat kasus yang dimana menurut ibu ini karena ini kan suami ibu ya, Pak Ibnu ya, coba diceritakan sedikit Bu, bagaimana perasaan ibu ini? Ya kalau saya kan ibu rumah tangga ya Pak, gitu kan. Saya berharap suami itu bekerja dengan jujur, dengan tidak neko-neko, tidak berbohong, tidak manipulasi segala pun gitu kan. Saya sudah terapkan karena itu adalah ajaran kami dari orang tua supaya kita selalu berjalan dengan lurus gitu. Dengan kasus kayak gini ya saya hanya minta keadilan karena menurut saya percaya suami saya tidak melakukan manipulasi apapun, kejahatan apapun gitu. Saya minta keadilan yang seadil-adilnya untuk kami gitu kan, karena Pak Ibnu itu tulang punggung semua yang kami tanggung gitu kan. Itu ya terutama keluarga, terutama ibu. Saya masih ada ibu saya gitu kan, yang harus kami jaga gitu, anak-anak, terus semuanya lah gitu. Ibu berarti kan kemarin pasti mendampingi Pak Ibnu ya dalam kasus persidangan dan lain-lain ya. Ada informasi bahwa dia sempat di baris krim ya. Berapa bulan itu kemarin ini? 9 bulan 20 hari kira-kira ya. Oh, gitu 9 ya. bulan 20 hari ya. Dengan beliau di dalam itu gimana perasaan kamu? Ya saya sedih. Saya sedih ya, kok begini gitu loh, kok prosesnya kok kayak begini gitu loh. Sedangkan proses hukumnya kan belum sampai final tapi sudah di dalam gitu kan. Sebenarnya bagaimana sih proses hukum di Indonesia gitu kan. Itu sih Pak gitu. Oke, sebelum ke Bang Haji nih saya tanya sama putranya nih. Gimana perasaannya Bang melihat seorang ayah atau seorang papa yang memang lagi mohon maaf ya, ada kasus seperti ini, gimana sebagai seorang anak? Pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya selaku anak pertama dari Bapak Ibnu Sulwabini. Kalau seperti yang ditanya mengenai perasaannya, tentu saja saya sangat sedih, sangat terpukul, dan juga saya merasa apa ya, ini semacam pukulan berat gitu bagi keluarga kami, kerabat kami juga semuanya, dan juga saya merasa
pada awalnya ya Pak ya, saya tidak terima dengan apa yang terjadi gitu. Kenapa bisa ayah saya yang saya pandang sebagai sosok figur gitu, seorang bapak, bisa terkena kasus yang sangat berat seperti ini gitu. Ya, dan setiap hari pun saya tidak lupa juga untuk berdoa untuk diberi keadilan, kebebasan untuk ayah saya ini sendiri Pak gitu. Dan semoga aja dengan apa yang sudah kita lakukan ini menjadi jalan yang terbaik yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala Pak. Amin. Baik. Oke. Bang Haji mungkin ada ya. Oke, enggak nih. Oke ya teman-teman, jadi intinya Pak Ibnu Rushdi ini alumni FTUI, dan gini kita tadi habis konferensi pers bersama Iluni UI. Jadi Iluni UI itu akan terus mengawal dan membela Pak Ibnu Rushdi ini dalam kasus ini. Jadi intinya gini, jadi Pak Ibnu Rushdi ini punya perusahaan namanya IST Indonesia. Kepanjangannya Intan Sarana Teknik atau IST lah ya. Nah, IST ini menjadi mitra dari perusahaan tambang besar Adaro khusus untuk penyedotan lumpur ya, pengelolaan limbah lah intinya. Menemukan teknologi baru, menemukan teknologi yang sangat bagus untuk penyedotan lumpur. Nah, setelah berjalan nggak ada masalah, teman-teman bisa memenuhi semua perjanjian dengan pihak Adaro, lalu tiba-tiba dituduh macam-macam. Salah satunya itu tadi adalah pencucian uang, bahkan penipuan. Nah, sampai masuk ke pengadilan. Di pengadilan di PN Selatan itu udah diputusin teman-teman dari 3 hakim yang mengadili itu bebas murni. Ya, bebas. Bahwa bukan pidana, tapi perdata ya, kalau nggak salah. Pokoknya ini bebas murni lah. Bebas murni dan tidak ada dissenting opinion dari 3 hakim itu. Tidak ada satupun hakim yang berbeda pendapat dengan 2 hakim yang lainnya. Lalu tiba-tiba diajukan kasasi oleh jaksanya dari pihak Adaro, masuk ke MA ya, betul, Mahkamah Agung, dan keputusannya berbalik 180 derajat. Nggak ada jadi pendapat siapa yang dipakai, dan sampai sekarang kita masih tidak tahu apa yang menyebabkan Pak Ibnu ini diputus bersalah. Dan hukumannya nggak tanggung-tanggung teman-teman. 13 tahun. Wow, dan tadi udah ditahanan 9 bulan ya. 20 hari. 9 bulan? 20 hari. 20 hari di Barreskrim ya. Iya. Nah, ini teman-teman, ini keluarga Indonesia ya, kalau bisa terjadi pada semua keluarga Indonesia dimanapun ya. Pak Ibnu Rushdi itu tipikal kelas menengah ya, keluarga Indonesia seperti teman-teman yang mungkin nonton di sana, ibunya juga mungkin seperti teman-teman di sana yang perempuan-perempuan, anaknya juga mungkin seperti kalian gitu ya. It happens, itu bisa terjadi pada kalian kalau mungkin ada kekuasaan bermain di belakang kasus ini. Nah, Ibu, sebenarnya Ibu kan tadi menyatakan ya kegelisahannya. Ini sebenarnya bagaimana sih penegakan hukum di negeri ini? Nah, sekarang ini kan katanya akan eksekusi bisa dilakukan nih terhadap Bapak ya. Nah, Ibu siap nih untuk keluarga, mengurus keluarga dan sebagainya tanpa kehadiran Bapak selama, let's say kita berharap ya akan ada nanti PK menang, peninjauan kembali menang, atau kalau misalnya ini 13 tahun ini jadi ini gimana nih Bu, kita nih sebagai ibu akan kuat ya insya Allah ya? Saya nih ibu rumah tangga tok gitu, nggak pernah kerja gitu kan. Selama ini kan suami saya yang kerja gitu kan. Jadi dibilang siap atau tidak, ya saya tidak siap karena saya tidak tahu gimana cara mencari rezeki gitu kan. Ya, sedangkan Pak Ibnu harus 13 tahun, saya juga nggak tahu gimana jalannya gitu kan. Ya saya sih cuma berharap ada keadilan gitu loh kan. Saya nggak tahu keterusan saya mencari nafkah atau apa sih, karena saya nggak pernah kerja. Jadi tadi pas di akhir konferensi pers memang kita lihat adegannya adalah keluarga, ibu dan anak memeluk Pak Ibnu gitu ya. Dan itu terlihat Pak Ibnu juga berkaca-kaca, dan ketika podcast dengan saya juga sedikit berkaca-kaca. Nah, kepada Mas ini, kalau Bapak kamu akhirnya ditahan selama 13 tahun itu, kamu siap untuk menjadi leader of the family gitu? Kalau ditanya untuk siap atau tidak siap,
Mungkin untuk saat ini saya bisa jawab saya belum siap. Tapi untuk sekarang kan kita prepare for the worst juga gitu kan Pak. Dan juga kalau misalkan yang hal paling buruknya terjadi, ya saya harus dengan siap menjaga keluarga ini dari segala apapun itu Pak. Karena saya pun berharap juga ayah saya ini kan sebagai orang yang jujur, baik, taat agama, tidak masuk ke dalam dan tidak dihukum secara sesuai selama itu Ya, gitu siap. Pak. Bebas Gitu. Itu kan target utama kita Pak ya. Tapi ya di samping itu kita juga tetap harus berusaha, harus berdoa karena keputusan juga kan oleh Yang Maha Kuasa juga Pak ya. Betul. Seperti itu. Jadi saya mohon minta bantuan doa juga untuk seluruh masyarakat Indonesia untuk mendoakan ayah saya supaya bebas dari jeratan hukum yang sangat tidak adil ini. Amin. Ya, oke. Jadi ketidakadilan, rasa keadilan itu bisa sangat dirasakan. Itu seperti panas matahari. Kita bisa tahu ini adil atau nggak adil. Nah, silakan Bro Hanan lanjutkan. Mungkin sedikit Bang Haji ya. Kalau memang Pak Ibnu ini merasa bersalah atau melakukan kesalahan ya, kan dia sudah keluar nih, ya kan? Sudah di luar, ya kabur aja. Iya, Ya, betul kan? juga. Iya kan logikanya begitu. Tapi karena saya yakin ya, kalau saya lihat ya, ada kita masih produk kata bersalah ya kan. Saya lihat Pak Ibnu ini menghadapi ini kok, ya kan? Dia nggak kemana-mana. Artinya apa? Beliau ini memegang kebenaran, ya kan? Jadi kami, ya, saya rasa Ibu ya, harus besar hati, kemudian Abang juga harus besar hati dan yakin bahwa Insya Allah Bapak tidak bersalah. Amin. Ya, jadi Amin. saya lihat tadi ada alumni UI ya, semua bergabung, termasuk Bang Haji adalah alumni kami juga dari media yang akan mengangkat ini semua. Apabila ini kebenaran kita harus sama-sama kita angkat, kita tegakkan gitu. Jadi mungkin Ibu harapan dan minta dukungan mungkin dari Siap, silakan. masyarakat. Silakan Bu. Nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari keluarga Ibnu Rus El-Wahabi, kami berharap dukungan dan doa untuk suami kami, Amin. ayah dari anak-anak kami, agar tidak dikriminalisasi lagi, bebas demi hukum dan tidak bersalah. Kami yakin Allah akan menjaga kami dengan kekuatan Allah, dan kami yakin Allah berserta kami. Amin ya rabbal alamin. Oke, Bang Haji. Gue mau nangis Bro Hanan. Dari tadi ngobrol sama Pak Ibnu ya. Gue bisa langsung tahu ya teman-teman kalau Pak Ibnu orang baik ya. Iya. Bahkan ketika gue bilang kenapa sih putusan kasasi MA-nya belum disampaikan? Kalau gue mikirnya curiga-curiga aja, jangan-jangan ada yang mau ditutup. Itu Pak Ibnu bilang, oh enggak, emang prosesnya ada tenggang waktu dan sebagainya. Jadi dia selalu berpikiran positif. Iya betul. Dan saya yakin dia jujur dalam bisnisnya dengan Adaro. Tapi dia mungkin jadi korban dari entah ada apa di dalam Belakang internal ini semua, Adaro ya, Betul, atau di betul. belakang ini semua kekuasaan politik, ekonomi, oligarki atau siapa, kita nggak tahu, meskipun kita dengar ceritanya ya, tapi itu nanti aja teman-teman, kita akan angkat lagi dengan teman-teman yang lain, bukan saat ini. Oke, Satu terima kasih. lagi. Ya, silakan Ibu. Kami tidak dendam. Oh, Kami tidak dendam. Ini adalah suatu alur cerita dari Allah. Tapi yang penting kami tidak dendam dan kami tidak membalas dendam. Itu. Luar biasa. Ya. siap. Ibu Baik, Ibu Ria ya. Ibu Ria, Ya. Ibu Ria. Oke Bang Haji, Ya. mungkin kita sudahi aja Ya, perbincangan makasih. kita. Sekali lagi saya akan mensupport ya kami semua. Kemudian yang kedua turut berduka lah ya dalam karena kasus ini, ya kan. Jadi kami sekali lagi dari media ya kan, dari YouTuber, insya Allah akan selalu mendukung kebenaran ya kan. Dan kita tutup aja perbincangan kita ini Bang Haji. Yes. Thank you. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.